Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas Ref 2A akan membahas mengenai tugas kelompok yang telah diberikan oleh Ibu Silvi selaku dosen pengampu mata kuliah perpindahan massa. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Raihan Fakri dengan NIM 2114200118. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Fitri Alfi Aulia dengan NIM 211420050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amir dengan NIM 214200060. Perkenalkan, nama saya Wulan Silvana Robon dengan NIM 2014-20046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ahridsah dengan NIM 211420009. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Sebelum itu, soal akan dibacakan terlebih dahulu oleh rekan saya. Kepada rekan dipersilakan. Baik, saya akan membacakan soal difusi tabung dengan perubahan panjang jalur. Diketahui difusi uap air dalam tampung sempit seperti pada contoh 6.2-2 dengan kondisi yang sama. Namun, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.2-2A, pada waktu atau T, tentukan ketinggian atau Z dengan satuan meter dari atas. Karena terjadi difusi, level air turun perlahan. Turunkan persamaan untuk waktu akhir atau TF agar level turun dari titik awal atau ZO dengan satuan meter pada T sama dengan 0 ke ZF pada T sama dengan TF satuan sekund. Asumsi kondisinya pseudo steady state karena levelnya turun secara perlahan saat waktu bertambah, panjang jalur difusi atau Z ikut bertambah. Selanjutnya pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe koefisien perpindahan massa. Yang pertama yaitu yang berdifusi dan yang kedua yaitu non-difusi atau diam. Yang pertama, persamaan umum menggunakan rumus Na sama dengan min C dikali DAB dikali DXA per DZ ditambah CA per C, Na ditambah NB. Nilai dari NB yaitu 0, jadi termaksud non-difusi atau diam. Persamaan yang kedua yaitu menggunakan JA ditambah CA per C dikali NA. Di sini persamaan dari CA bisa dituliskan sebagai CA per C sama dengan PA per R dikali T, T per R kali T sama dengan PA per P. NA sama dengan min DAB dikali DPA per R dikali T dikali DZ, tambah PA per P dikali NA. NA min PA per P dikali NA sama dengan min DAB dikali DPA per R dikali T dikali DZ. NA 1 min PA per P sama dengan min DAB dikali DPA per R dikali T dikali DZ. NA 1 min PA per P dikali DZ sama dengan min DAB dikali DPA per R dikali T. Na kali integral dz sama dengan min DAB per R dikali T dikali integral dPA per 1 min PA per T. Na kali Z2 dikurangi Z1 sama dengan DAB dikali P per R dikali T dikali ln P min PA2 per P min PA1. Jadi di sini dapat dirumuskan menjadi Na sama dengan DAB dikali P per R dikali T dikali Z2 dikurangi Z1 kali ln P min PA2 per P min PA1. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, untuk yang tipe selanjutnya, jika kita menggunakan PBM. Nah, rumus PBM sendiri itu yaitu PB2 dikurangi PB1 dibagi ln PB2 per PB1. Nah, PB2 dan PB1 itu didapatkan dari rumus P. Nah, untuk rumus PB2 sendiri, yaitu P dikurangi PA2. Dan untuk rumus PB1 sendiri, yaitu
P dikurangi PA1. Sehingga rumusnya kita ubah menjadi PBM sama dengan P dikurangi PA2 dikurangi P dikurangi PA1 dibagi ln P dikurangi PA2 dibagi P dikurangi PA1. Nah, karena nilai P itu sama dengan 0, maka didapatkan rumus yaitu PBM sama dengan PA1 dikurangi PA2 dibagi ln P dikurangi PA2 per P dikurangi PA1. Kemudian kita pindah ruaskan ln jadi ln P dikurangi PA2 per P dikurangi PA1 sama dengan PA1 dikurangi PA2 per PBM. Nah, kemudian rumus yang di atas kita masukkan ke persamaan yang pertama. Di mana rumus persamaan pertama tadi yaitu NA sama dengan DAB dikali P dibagi R dikali T dikali Z2 dikurangi Z1 dikali ln P dikurangi PA2 dibagi P dikurangi PA1. Nah, karena untuk rumus dari ln sendiri kita sudah dapatkan, maka rumus NA sendiri dapat kita ubah menjadi NA sama dengan DAB dikali P dibagi R dikali T dikali Z2 dikurangi 1 dikali PBM dikali PA1 dikurangi PA2. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Jadi di sini berlaku kondisi di mana difusi konveksi karena menghubungkan massa A dalam 1 ton kilogram yang keluar dengan cairan, di mana berlaku Rho sama dengan M per V. Apabila dipindah luaskan, maka persamaan menjadi M sama dengan Rho kali V. Seperti yang kita sudah tahu, di mana V itu sama dengan volume. Volume rumusnya yaitu luas penampang dikalikan dengan jarak, sehingga persamaan menjadi M sama dengan Rho kali A dz. Nah, seperti yang kita sudah tahu juga, massa sendiri itu dapat dicari dengan mol dikali dengan massa atom atau molekul relatif, sehingga persamaan menjadi N dikali Mr sama dengan Rho kali A dz. Apabila dipindah ruaskan, maka persamaannya menjadi N sama dengan Rho dikali A dz per Mr. Sehingga persamaan umum Na-nya diperoleh, yaitu Na sama dengan Rho kali A dz per Mr A dikali dt, yang dinyatakan sebagai persamaan Na yang kedua. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari penjelasan teman saya tadi didapatkan persamaan bahwa Na sama dengan DAB dikali P per R dikali T, Z2 dikurang Z1 dikali PBM dalam kurung PA1 dikurang PA2. Nah, yaitu persamaan kedua, Na sama dengan Rho dikali A dikali DZ per MRA dikali DT. Nah, dikarenakan besar kedua persamaan tersebut sama besarnya, dapat dikatakan bahwa Na sama dengan Na. Selanjutnya yaitu DAB dikali P per R dikali T, Z2 dikurang Z1 dikali PBM dalam kurung PA1 dikurang PA2 sama dengan persamaan kedua yaitu Rho dikali A dikali DZ per MRA dikali DT. Nah, dikarenakan kedua persamaan tersebut dikali silangkan, maka didapatilah DT sama dengan Rho dikali A dikali DZ dikali R dikali T dalam kurung Z2 dikurang Z1 dikali PBM per DAB dikali P dikali PA1 dikurang PA2 dikali MRA. Selanjutnya yaitu integral DT di mana batas bawahnya T sama dengan 0 dan batas atasnya TF. Maka didapati Rho dikali A dikali R dikali T dikali PBM per DAB dikali P dikali PA1 dikurang PA2 dikali MRA. Yaitu selanjutnya integral di mana batas bawahnya Z sama dengan 0 dan batas atasnya ZF dalam kurung Z2 dikurang Z1 dikali DZ. Selanjutnya yaitu TF min 0 sama dengan Rho dikali A dikali R dikali T dikali PBM per DAB dikali P dikali PA1 dikurang PA2 dikali MRA. Integral Z2 dikurang Z1, maka didapatilah setengah Z2 kuadrat dikurang setengah Z1 kuadrat, di mana batas bawahnya masih sama seperti tadi, yaitu 0, dan batas atasnya ZF. Maka TF sama dengan Rho dikali A dikali R dikali T dikali PBM per DAB dikali P dikali PA1 dikurang PA2 dikali MRA.
dikali dalam kurung setengah ZF kuadrat dikurang setengah ZO kuadrat, maka didapatilah TF. TF sama dengan Rho dikali A dikali R dikali T dikali PBM dikali ZF kuadrat dikurang ZO kuadrat, Z0 kuadrat, maaf Z0 kuadrat per 2 dikali DAB dikali P dikali PA1 dikurang PA2 dikali MRA. Oke, sekian. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Rehan Fakri. Baik, mungkin itu saja mengenai pembahasan soal yang berkaitan dengan koefisien perpindahan massa konvektif dari kami kelompok 6. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.